itu cuman SCF-nya doang. Ini sudah benar materinya. Begini yang harus divalidasi. Ada yang mau ditanyain? Ini kan sebelum di running kan kita harus melakukan validasi. Ya, ketika SCF dapat, ini kan engineer going to site to performing commissioning has to be bring SCF for specific that site. The SCF provided by Nokia Planning, Nokia PE, Nokia Engineer, atau via WA Group, gitu kan. Terus bagaimana validasinya? Ada beberapa 5 langkah. Validasi IP-nya dulu. Dan itu sama nggak dengan LLD atau data fill. Kemudian kedua memvalidasi koneksi RF modul dan sistem modul. Ini apa sesuai nggak nih instalasinya? Koneksinya dari mana ke mana gitu kan. Ketiga memvalidasi SAP cabling length. Ini sebenarnya otomatis. Otomatis kebaca 6 GB, SAP-nya berapa itu kan. Kemudian memvalidasi antena konfigurasi untuk setiap RAT. Radio akses teknologi, GSM, WCDMA, atau LTE. Dan setiap RF modul atau RRH. Kemudian terakhir memvalidasi instalasi berdasarkan instalasi guideline. Excellent cabling connection yang biasanya loser. Ya, kemudian ini contohnya, lu bisa buka ini untuk melihatin isinya dalamnya apa aja sih gitu kan. Nah, ini ambil salah satu contoh aja, terusan Oku. Di dalam ini ada Excel file isinya tuh kayak gini semua. Nah, terus dijelasin di sini, ini adalah informasi site information, kemudian dapat 3 VLAN, 1 VLAN untuk C-plan, control plan untuk Indosat, kedua user plan untuk Indosat, yang ketiga adalah C-plan untuk H3I. Usernya di mana? Ini user sama kontrolnya untuk H3I jadi satu di sini. Nah, kemudian yang 2G cuma dapat 1 VLAN. Seperti itu sesuai dengan LLD. Kemudian ini dibuka di SCF dengan menggunakan admin. Nah, data yang dapat dari LLD kita cek dulu, kita catat. Ininya ada yang buat command transport, ada yang buat user plan gitu kan. Nah, di sini ada VRF-nya. VRF itu virtual VRF itu apa singkatannya? Titik PE-nya lah. Jadi gateway yang ada di ujung sebelum end-site. Misalnya di sana ada Ericsson, di sana ada Alcatel, OSS, itu routing sih. Ini routingnya. Nah, ngeceknya ada 2, ada via parameter editor di sini, parameter editor, atau juga via commissioning wizard. Nah, commissioning wizard ini ada VLAN-nya, kemudian VLAN-nya diklik, bisa kelihatan oh, ini buat OAE Motion. Oh, di sini juga buat OAE Motion. Ini buat apa sih? Manajemen plan 2611. Inilah harus cek semuanya sudah di-create apa belum dan fungsinya sama apa enggak. Oke, nah khusus untuk yang S1 dan SX ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Karena ini kan Motion kan. Nah, jadi Motion ini seperti ini. Ini ada 2 network topologi. Indosat H3I. Ini akan salah satunya akan dimatikan, disilang di sini. Gua nggak bisa bikin silang, lu cari ini aja ntar disilang. Ini berarti ini akan di inode B yang kedua ini akan gabung dengan H3I. Jadi dia lewat PE-nya
ini masih ada ke sini, ininya akan hilang. Nggak akan dipakai lagi, ini bisa dismantle. Dismantle. Dia lewat mana? Lewat X ini, bridge. Kita namakan di sini adalah SX. Ya, nah SX itu sebenarnya ini lewat sini nih. Ini kan ada SX nih. Jadi SX ini rubah routingnya dirubah ke sini. Ditarik ke sini. Ini mouse gua kelihatan kan, Din? Nggak di full show agak susah Pak ngeliatnya. Oh, nggak susah. Iya. Pointer apa laser gitu. Nah, ini kan SX nih. Kayak sebelumnya dulu ya. Sebelumnya, ini kan ada yang di-define nih untuk H3I. Ini H3I artinya numpang ke Indosat. SX. Nah, artinya ini pakai networknya Indosat. Kemudian supaya H3I ini bisa on air, maka BTS-nya itu akan jadi ke sini kan. Tetapi secara transport dia harus mendefine SX-nya ini masuk ke aggregate router. Maka SX ini, S-plan-nya ini ada di sini, SX-nya itu juga ada di sini. Di sini atau bisa dibilang seolah-olah ini ada garis ke sini, aggregate router. Nah, VRF itu yang aggregate router itu tadi. Di sisi core-nya ini di-define dua sisi. Ini ada core-nya Indosat, ada core-nya H3I. Ini juga masuk. Di dalamnya dibuatlah X2 bridging. Ada yang mau tanyain? Ini tanpa mediator ya Pak udah apa ya? Kayak apa? Nggak pakai mediator lagi kan tambahkan untuk ininya kan? Oh, enggak. Ini buat apa ya? Mensimulasikan kayak gimana sih H3I dan Indosat itu bertemu gitu kan networknya. Ini kita akan matikan salah satu karena dia sama tempatnya gitu kan. Ada di site yang sama. Tapi dia connection routernya berbeda. Satu router ke sini, satu router ke sini. Nah, ketika dia sama, ini kita matikan, maka ada operator yang kedua itu ada di define yang namanya, kalau di sini adalah S1, di sini adalah SX. Seperti yang terdefine di sini. Inilah yang harus di testing nih, ini baru ini. Kalau masuk ke Indosat berarti yang baru harus di testing adalah yang ini nih. Ini kadang-kadang VLAN-nya ini sudah di-create ujung ke ujung apa belum? Challenge-nya adalah gitu. Sudah di-create apa belum VLAN-nya? Di sini di-create sampai sini, baru dia bisa on air H3I-nya. Ngerti nggak, Din? Jadi VLAN creation itu siapa yang create? Customer yang meng-create. Kita memvalidasi. Artinya sudah di-create apa belum itu bisa kita lihat dengan dilakukan testing. Testing IP-nya sudah sampai ke H3I core apa belum? Karena dia kan BTS-nya di sini, BTS Indosat, dia harus tetap ke H3I core. Ya. VLAN-nya harus di-create di sini. Begitu, Din. Bisa jelasinnya? Ya, ini Pak saya coba rekam dulu Pak, nanti dicek dulu ininya. Oke. Itu sebagai animasi ya, animasi. Nah, kemudian untuk dia bisa bergabung dalam BTS yang sama, setidaknya dia harus
ini kan di define nih IP-nya nih. IP-nya sudah di-define. Ini untuk merchant. Tetapi di sisi BTS itu harus di-define new parameter yang namanya PLMN yang disepakati. Kalau dulu Indosat itu pakai ini PLMN-nya MMC, NC ini kan PLMC kan singkatan itu kan. MMC-nya 510 untuk Indonesia, operator ID-nya 1, sekarang ganti menjadi karena major jadi 81. H3I 83 yang tadinya, terus yang barunya jadi 81. Nah, nanti disinilah yang akan mendeteksi dia akan masuk ke mana, ke core mana, core-nya masih sendiri-sendiri. Tapi secara BTS jadi satu. Halo? Core-nya masih apa? Ada dua, Dedicated ada apa? dua, ada core 3i, ada core Indosat. Ya. Dan bisa dipakai bersama-sama. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau sudah melihat IP-nya, ini kan IP validasi nih, validate IP connection. Yang kedua adalah radio link configuration. Ngecek apa sih? Ngecek di definition-nya. Di sini ada commissioning wizard misalnya ya. Kita masuk ke modul setting. Di sini di define ada beberapa radio, FXDB, FXDB radio kedua, FXED radio ketiga, FRGU radio kelima, FRGU radio keenam. Kok keempatnya nggak ada di spare buat FXED kalau mau ditambah. Seperti itu kan? Ini definition-nya, tapi kalau prakteknya itu tergantung coloknya mau yang band mana akan jadi modul berapa kan itu. Oke, yang penting ini sudah di-define radionya. Misalnya berapa banyak radio yang sudah di-define di sini. Band 900, 2 FX DB, 500, 1 FX ED, 2100, 2 FRGU. Nah, ini banyakan sih yang penting sudah di-define radionya. Di sini link speed-nya adalah auto kalau dibikin seperti ini. Auto ini artinya seperti ini, dia akan automatic detect, leave it aja, kosongin aja nggak apa-apa, default. Nah, kalau sudah kita lihat settingannya, radio link configuration. Nah, misalnya di sini tulisannya emang agak nggak kelihatan ya, agak abu-abu di sini ya. Jadi extension di sisi FSMF port 1 itu akan terkonek ke RF modul 1, efek DB, optical 1. Extension yang ketiga, ini RF modul 2, efek DB, optical 1. Aku perjelas di sini, start point-nya adalah FSMF, ini adanya di RF modul, efek DB port 1, efek DB port 2. Clear kan, Din? Ini masuk ke parameter HCF-nya ya, Pak. Bukannya Ya. kemarin, oh oke. Iya. Di sini sesuai nggak ada wiringnya kan gitu kan, di define nih coloknya kemana kan gitu kan. Iya. Oke, sama RF modul yang lain juga begitu juga. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, jadi this cabling connection must be exactly sama apa yang diinstal, apa yang di-define kan gitu kan. Jangan beda. Oke, clear kan, Din? Ya, pelan-pelan, Pak. Ya, clear ya. Kemudian, nah, jadi kita summary-kan ini instalasi following database. You have to ensure the installation following the SCF atau installation guideline.
So, jadi untuk ini bisa juga di-figure out baseband cell set-nya untuk setiap radio. Kayak wiring-nya kayak gini, misalnya FSMF kan dipakai GSM dengan LTE. GSM-nya maksimalnya sampai di-define 24 TRX. Dan LTE capability-nya hanya RCS. RCS di sini 3 kali 10 mega, MIMO-nya dengan 2 kali 2. Maksimalnya segitu. Kalau nanti dia minta 5 mega, 2 kali 2 berarti masih bisa kan? Masih bisa. FBBC ini basic cell set 3 kali 20 MIMO 2 kali 2 atau 3 MIMO 10 4 kali 4. Ya kayak gitulah, Dit. Cross check dengan konfigurasinya, bener nggak? Udah clear kan, Jit? Ya, Ini diulang lagi. nanti sesuai dengan cabling connection-nya ya. Ya kan kita biasanya ada tuh, kita upgrade sekian kapasitas sekian gitu kan. Scope of work-nya juga clear kan. Upgrade ke berapa kan. Kalau dia ngerti, berarti dia akan tahu bahwa oh ya ini bisa. Oke, radio link failure, configuration, summary. Berikutnya adalah validasi antena konfigurasi. Adanya di mana? Adanya di general ini, general setting, masuk ke cell configuration, terus masuk lagi ke GSM, basic cell setting setup. Nah, di GSM itu di SRAN ini dia terdefine sebagai GN cell. Ini kita ngelihatnya GN cell 1 berarti sektor 1. Bagaimana sektor 1 di-define? Antena 1, TX, RX. Antena FXDB RF modul 2 ini sebagai RX doang. RX modul 1 ini TX RX, ini RX. Nah, berarti TRX-nya numpuk di modul 1. Modul 1 ini, taruhlah modul 1 yang bawah ini ya. Berarti TRX akan ngumpul di sini. Berapa watt nih kira-kira nih? Berapa dB kan gitu kan. Di sini ada wattnya? Nggak ada. Ini yang harus disebar. Ngerti nggak, Dit? Halo? Din? Halo? Din? Ya, ya Pak. Nggak pingsan kan lo? Ini lagi ngamatin ini ya Pak, apa, kemarin kan kita setting baseband-nya itu yang direct ID, betul, cell ID-nya. Iya. Ini menjelaskan apa sih? Ini aku pengen menjelaskan tentang LCR sebenarnya. Di sini ada RF modul 1 digunakan untuk TX-RX. Benar nggak? Di sini sebagai TX-RX kan? Ya. Betul. Nah, kemudian RF modul 1 lagi, antena 1, ini di LCR berikutnya, ini di-define sebagai, harusnya di-define sebagai RX di sini nih. RCL1 untuk TRX berikutnya. Iya. Ya kan? Tapi di sini di-define sebagai TX-RX. Ini LCR1. Berarti LCR1 ini RF modul 1 hubungannya dengan RF modul 2. Betul nggak? Sini TX, RF modul 1, LCR1. Ketemunya di mana sih? Ketemunya di RF modul 2 sebagai RX. Di sini. Ini modul 1. Ini modul 2. Kalau lihat gambar di sini TX-RX, di sini LCR1-nya RX. Betul nggak? Iya. Berarti posisi TRX-nya ada di mana? TRX 3 itu ada, TRX 1 itu ada di RX modul 1, TRX 2 itu ada di modul
Iya, Pak. GSM bentuknya C ya 2 air bentul, oke. Ini planningnya salah nih, Din. Planningnya salah. Harusnya di TRX kedua, posisinya supaya balan, TRX-nya harus ada di sini, TRX 1. Di sini ada lagi satu TRX lagi, TRX 2. Caranya ini kita tuker. Karena TRX 1 itu kita taruh di RF modul 1, ini modul 1 ya. TRX RX, betul nggak? Transmitnya ya. Berarti TRX berikutnya ada di sini. TRX ke 2, betul nggak? Iya, Pak. Nah, jadi di dalam hal ini planning salah. Ini bisa on air, bisa, tapi powernya tidak balan. Selisihnya berapa? Kalau dia selisihnya makin diperbesar, MCPA-nya udah selesai dah. Maka akan muncul yang namanya RX diversity problem atau PSVR minor. Karena beda, misalnya di sini dibikin 20 watt, 20 watt. Jadi numpuk di sini 40 watt. Nah, 40 watt di sini kapasitasnya berapa? 60 watt nih satu MCPA. Udah, wassalam kan? Halo? Iya, Pak. Nah, jadi ada baiknya ini tag RX-nya itu ditaruh di RX modul 2. Yang di sini RX 1. Ini salah. Ini yang harus dieskalasi. Oke. Betul kan, Din? Ya. Ini tidak masalah karena apa? Power TRX-nya ini 20 watt. Ini kalau efek DB berapa watt ya? 80 watt ya. Per MCPA-nya 80. Halo? Iya, yang GSM kan 20 per 1 TRX. Ya. Berarti ini kan 1 MCPA ini kan 80 nih, Din. Ya kan? Di sini apa di sini nih? LTE 20 juga. GSM-nya 40 sendiri nih di RF modul 1. 40, 60. Di sini package-nya transmitnya berapa? 60, di sini transmitnya 20 doang. Udah selisihnya udah 3 dB tuh. Pasti akan muncul VSWR nih, Din. Kalau 20, kalau dibikin 40, ini udah habis 80. Di sini munculnya 40. Ini nggak muncul VSWR kalau dibikin 40. Karena setengah. Masih 3 dB, masih setengah. Kendor sedikit VSWR. Oke. Hah? Ya di bagian tes itu kan diagnostik kan? Iya. Kalau tadinya dibikin kayak gini, ini oke. Karena di atasnya ini ada 3G, betul nggak? Kita bisa nge-cross LTE dengan, 2G dengan 3G. Halo? Sekarang kan 3G kan nggak ada kan? Iya, di shutdown, Pak. Pak. Ya, jadi TRX posisinya harus dipindah supaya powernya itu tersebar. Gitu, Din. Ini terlalu dikasih tahu orang planning, Din. Ini default kayak gini semua. Ini 4 kali 4 apa 2 kali 2, Pak? Untuk GSM itu SIMO 1T2R. Iya.
Bener nggak? Iya. Nah, jadi kemudian yang untuk LTE-nya itu 2x2. Dan ya so far sih belum ada alarm ya, karena kan masih baru tuh. Jadi nanti kalau daerahnya itu daerah padding, maksudnya daerah yang berbukit-bukit dan sebagainya, itu bisa muncul tuh PSWR. Dan akan banyak muncul PSWR. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kemudian antena GSM LTE 900. Ini dia menggunakan apa? Message-nya di sini adalah gini, Din. Ini pengen tahu dia pakai antena connection apa di sini. Di sini adalah antena connection C yang digunakan. Karena seperti ini, two-way diversity. Untuk GSM dan 3G selalu menggunakan SIMO. Kalau LTE, MIMO. Nah, begitu juga dengan yang di LTE 900, ini yang dikoneksikan, lihat di sini antenanya antena sektor 1, tag RX. Kemudian ini nggak ada. Berarti yang dipakai untuk sektor 1, itu antena ganjil doang. Ya. Berarti antena ganjil doang, berarti antena adalah H. Maka antena RF selanjutnya adalah HC. Oke? Siap. Begitu juga dengan yang 1400. Ini posisinya satu RF modul, TX, RX. Berarti kiri dan kanan. Jadi seperti ini. 2T, 2R juga. Berarti antena koneksinya adalah I. Ini yang harus dibiasakan sama engineer. Dan ini yang harus di cross check di lapangan. Bener nggak pemasangannya seperti ini. Karena kalau tidak match, itu akan menjadikan masalah. Begitu juga dengan 2100. Gimana dengan define? Ini 2100 tag RX sama seperti yang tadi, ini juga H juga. Satu lubang doang. Nah, jadi kalau dikasih wiring ini akan seperti ini. RF cell setnya adalah seperti ini. Jadi tahu RF cell setnya itu dari mana, wiringnya kayak gimana, ini seperti ini. Hanya untuk sektor 1. Ya, Din? Iya. Enak kan jelasinnya kan? Nah, apa sih yang perlu divalidasi? Dia harus tahu ini nih, RF cell set optikalnya yang kebaca nanti berapa? Bener nggak 6 giga? Ada 2 tarikan atau ada 1 tarikan? 2 LG, berarti ini 2 RF modul, teknologinya LG. 6. Ini 1 RF modul, teknologinya LTE, RF modulnya 6T6R. FRGU, 2 modul, LTE, 6T6R, tipe RF modul tipe 3. Ini tipe RF modul bisa nggak usah di-consider lah. Tapi yang penting di sini ada berapa banyak optikalnya yang dibutuhkan per radio. Nah, setelah itu artinya sudah validate, selesai.